Salam literasi. Sobat literasi, beberapa waktu yang lalu viral pemberitaan di media massa tentang adanya ratusan anak SMP yang belum bisa membaca. Ya, ini berita yang diangkat dari Detik Bali ya, 9 April 2025. Informasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng ya, Provinsi Bali, Pak Imada Sedana. Nah, Pak Imada Sedana mengatakan hasil dari data yang dihimpun oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Buleleng terdapat 400-an siswa SMP yang mengalami kesulitan membaca. Ya, ratusan siswa tersebut berasal dari 60 SMP di Kabupaten Buleleng. Nah, ini PLT Kepala Desdikpora Buleleng, Pak Putu Aryadi pribadi merinci. Jadi di Kabupaten Buleleng itu ada 34.062 orang siswa SMP. Nah, sebanyak 155 siswa masuk dalam kategori tidak bisa membaca dan 208 siswa masuk kategori tidak lancar membaca. Nah, sini disampaikan oleh Pak Made Sedana ya, penyebab dari mereka itu tidak bisa membaca dan tidak lancar membaca ya, diantaranya adalah diseleksia, kurang motivasi, pembelajaran tidak tuntas, disabilitas, dan kurangnya dukungan keluarga. Mungkin ini menjadi sebuah berita yang cukup memprihatinkan buat kita ya. Bagaimana bisa siswa SMP tidak bisa membaca? Secara strukturnya sendiri, siswa SMP itu harus melalui jenjang SD ya. Kelas 1, kelas 2 mereka diajari membaca. Nah, ketika mereka ingin menaik ke jenjang berikutnya di jenjang SMP, mereka harus melalui sebuah tes. Dan tentu saja itu mewajibkan siswa udah bisa membaca. Tapi bagaimana bisa ketika mereka SMP, mereka tidak bisa membaca? Nah, biasanya faktor yang disalahkan dalam hal ini biasanya adalah sekolah ya. Dalam hal ini adalah guru. Gurunya ngapain aja? Kok bisa sih siswa nggak bisa membaca? Selama ini, apa yang terjadi sebenarnya? Dan biasanya intervensi yang kurang tepat oleh guru ya, jadi bagaimana guru mengajarkan membaca itu biasanya menjadi selalu disalahkan. Sekolah selalu disalahkan. Memang mana lagi yang bisa disalahkan gitu ya, karena memang pendidikan oleh masyarakat terus selalu dianggap sekolah lah yang punya tanggung jawab, keluarga, masyarakat itu tidak. Dan biasanya penyelesaiannya adalah ya sudah, ayo sekolah melakukan evaluasi, refleksi, dinas pendidikan, Pemda coba ayo bantu. Ya, seolah-olah problem siswa tidak bisa membaca atau belum lancar membaca itu adalah problem pendidikan semata. Hanya faktor tunggal. Dan lebih dalam lagi, sekolah yang harus tanggung jawab. Padahal sebenarnya ada problem lain, ya sobat literasi, yang perlu kita lihat secara jujur, secara faktual. Seharusnya kita membuka diri ya, membuka mata bahwa problem siswa tidak bisa membaca di jenjang SMP itu tidak semata problem pendidikan, ya. Lebih luas lagi sebenarnya. Kita harus membuka diri, kita harus bertanya, kita harus meneliti lebih jauh apa sih sebenarnya yang terjadi di sekolah tersebut, ya. Oke, kita bisa mengawali dari kita mengevaluasi atau merefleksi kinerja para guru. Bagaimana dengan guru-guru yang sudah mengajarkan selama ini? Kok bisa ya? Kalau dulu saya biasa bertanya awalnya, bagaimana bisa mereka bisa naik ke jenjang SMP kalau mereka tidak bisa membaca? Nah, ini secara struktur sendiri itu udah tidak masuk akal. Berdasarkan pengalaman saya ya di sejumlah daerah ya, saya beberapa kali pernah ke Papua, lalu ke Sulawesi, lalu ke Kalimantan, ke Aceh, dan saya menemukan problem ini tidak semata terjadi Pulau Jawa, dan bahkan mungkin di luar Pulau Jawa ini lebih banyak lagi. Dan ada kesamaan ya, sobat literasi, di antara berbagai permasalahan yang menyangkut dan berakibat pada siswa tidak bisa membaca atau tidak lancar membaca. Faktor utamanya adalah ekonomi, sosial, budaya. Nah, tiga faktor ini yang jarang diungkap oleh media, ya, baik cetak maupun elektronik, di televisi kadang-kadang. Jadi pemberitaan itu ujungnya akhirnya adalah yang disalahkan adalah sekolah, yang disalahkan adalah guru. Padahal kalau mau jujur, mau meneliti lebih dalam lagi, ada masalah yang harus diselesaikan. Tidak hanya oleh dinas pendidikan dan orang tua, tapi juga lintas sektor. Sekitar 2 tahun lalu saya ke provinsi
Papua, ya, tepatnya ke Kabupaten Timika. Ini adalah kabupaten yang terkaya se-Indonesia. Kenapa? Karena di sana ada tambang emas terbesar di dunia, ya, yang dikelola oleh PT Freeport. Triliunan mereka nyetor ke negara sebagai hasil dari bagi hasil tambang tersebut, ya, oleh PT Freeport yang dikelola oleh perusahaan Amerika. Nah, apa yang terjadi di sana? Ketika saya di sana memberikan pelatihan literasi, ya, kepada guru-guru SD, dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timika. Waktu itu dia, kepala dinasnya, dengan sangat sedih berkata kepada saya, "Mas, saya baru saja mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh kampus, dan mereka mengatakan bahwa banyak siswa SMA di sana yang belum bisa lancar membaca, ya, belum lancar membaca dan bisa membaca." Lalu saya tanya, "Problemnya apa, Pak?" Ya, problemnya karena banyak anak yang diajak oleh orang tuanya melaut, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Lalu solusinya apa, Pak? Solusinya ya nanti saya akan membuatkan rumah, ya, kepada anak-anak tersebut di dekat sekolah. Saya juga akan ngobrol dengan para orang tuanya gitu, ya. Nah, jadi bagaimana bisa, ya, anak-anak itu jenjang SMA belum bisa baca karena problemnya adalah mereka tuh diajak oleh orang tuanya melaut berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pihak sekolah juga tidak bisa melarang, ya, diajak aja anaknya tuh. Lalu problemnya adalah kok dia bisa naik? Nah, ini akhirnya masuk ke faktor sosial budaya, Sobat Literasi. Dulu sebelum saya ke Papua, saya suka mendengar cerita bahwa anak-anak di sana itu banyak yang belum bisa baca, dan saya bertanya, kok bisa sih mereka tidak bisa membaca tapi bisa naik jenjang, ya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Problemnya adalah guru dan kepala sekolah di sana tuh tidak berani menahan siswanya untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Orang tua di sana itu akan marah kalau anaknya itu tidak naik kelas. Marah tidak sekedar dengan omongan, mereka akan membawa parang, mengancam, ya. Jadi taruhannya nyawa tuh Sobat Literasi. Kalau guru kepala sekolah tidak menaikkan anaknya, padahal anak-anak tersebut mungkin gagal ujian atau tidak bisa membaca gitu. Ya, jadi ini ada faktor sosial budaya. Jadi orang tua sana itu tidak ingin anaknya itu nggak naik, harus naik terus. Padahal mereka juga tahu anaknya nggak bisa membaca. Nah, ini ada problem. Lalu ketika saya ke Sulawesi, ya, saya sampaikan Sulawesi Barat lah, ini cerita kepala sekolah SMP juga sama, dia baru beberapa bulan jadi kepala sekolah. Dia cerita anak kelas 3-nya itu tidak bisa, belum lancar membaca. Ada sekitar 31 anak tidak bisa, belum lancar membaca. Lalu ia telusuri apa yang membuat mereka tidak lancar membaca. Nah, ternyata anak-anak tersebut oleh orang tuanya itu diajak melaut, ya, diajak ke ladang, ya, untuk membantu mereka. Nah, itu selama berminggu-minggu mereka meninggalkan sekolah. Lalu apa yang dilakukan oleh sekolah? Ya sama seperti kasus tadi. Mereka tidak bisa menahan anaknya itu untuk tidak lulus. Bahkan, nih lucunya, ya, beberapa orang tua siswa itu rela untuk memberikan uang 500.000 per anak, ya, kepada kepala sekolah supaya anaknya itu tidak melanjutkan sekolah. Jadi orang tua rela mengasih uang 500.000 ke kepala sekolah asal anaknya tidak diwajibkan ke sekolah lagi. Ya, udah pasti, ya, anaknya ini diberdayakan oleh orang tuanya untuk membantu pekerjaan. Nah, untungnya kepala sekolah ini menolak. Lalu ia melakukan remedial, ya, remedial kepada anak-anaknya. Jadi itu dipisahkan, anak-anak yang belum bisa membaca, jadi mereka diberi waktu atau ruang sendiri, ya, setelah pelajaran selesai, ya, pulang sekolah, dan mereka diajarkan. Dan mereka akhirnya bisa membaca. Ya, itu di Sulawesi. Lalu waktu itu di Sulawesi. Waktu itu terus lagi saya ke Gorontalo. Sama juga ada kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten, ya, saya nggak nyebut namanya kabupaten mana. Nah, dia melakukan semacam penelitian kecil-kecilan, ya. Dia melakukan survei kepada guru SD dan SMP. Nah, di situ ada angkanya sekitar 30% siswa kelas 6 itu belum lancar membaca, dan juga banyak juga persentasenya di jenjang SMP belum bisa membaca. Lalu saya tanya, problemnya di mana? Kembali problem di luar sekolah, kemiskinan tadi.
tentu tidak menutup kemungkinan ya, bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kok siswa kok ini kan yang namanya membaca itu merupakan sebuah keterampilan ya, yang harus diasah terus-menerus gitu. Dan ketika mereka sudah bisa baca, mereka itu kemampuannya melekat. Tapi yang namanya sebuah keterampilan, kalau tidak dilatih terus-menerus, itu akan lupa, ya akan dilupakan. Ya mungkin ini sama kayak kasus dulu ya, sempat viral juga ketika masa pandemi ya, apa, Bupati Cianjur datang ke sekolah, siswa kelas 4 ya, itu tahun 2022 kalau nggak salah. Siswa kelas 4-nya itu ketika ditanya, pas banget itu, lupa membaca. Ya karena sudah 2 tahun ya, sekitar 2 tahun nggak ke sekolah. Ya jadi mungkin dia udah kelas 1, kelas 2 belajar baca, sudah bisa baca, tapi kelas 4 karena 2 tahun nggak ke sekolah, itu jadi lupa membaca. Dan kata bupati tersebut, itu bukan anak yang ditemui saat itu saja, banyak terjadi di daerah lain. Ya, anak-anak itu tidak bisa membaca ya karena faktor kemiskinan. Mereka harus bantu orang tuanya. Ya, orang tuanya pun juga menganggap anak sebagai aset ya untuk bantu mereka bekerja. Nah, sobat literasi kita harus jujur melihat bahwa inilah kondisi sebenarnya. Oke, satu lagi terakhir. Ada seorang guru SMK ketika terakhir saya ngisi materi BIMTEK literasi ya. Seorang guru SMK di Kabupaten Karawang. Dia mengeluh banyak sekali anaknya di sana itu yang belum lancar membaca, anak SMK. Jadi pada musim melaut, ya anak-anaknya diajak melaut. Pada musim panen, ya sawah atau ladang, anak-anaknya diajak untuk meladang. Dan ketika mereka membantu orang tuanya, tentu saja mereka tidak masuk sekolah. Dan sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh guru tersebut dan guru lainnya, mereka melakukan visit, ya kunjungan ke rumah masing-masing siswa, lalu di sana mereka memberi pelajaran tambahan kepada siswa tersebut. Nah, yang sangat disayangkan adalah dampak sosial dari ini. Nah, guru tersebut bercerita banyak sekali terjadi kasus tawuran. Ya, nanti bisa dikonfirmasi ya, mungkin sobat literasi yang di Kabupaten Karawang, benar gak sih? Banyak sekali anak-anak di Kabupaten Karawang, ya, terutama anak-anak nelayan ya atau petani yang tidak masuk sekolah, sehingga mereka ya karena faktor sosial tadi ya kadang tawuran gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan problem guru semata atau sekolah semata, ada problem sosial, ekonomi yang perlu juga dituntaskan. Ini masalah kemiskinan, sehingga menurut saya ketika kita menghadapi masalah ini, jangan selalu disalahkan guru, jangan selalu salahkan kepala sekolah, jangan selalu salahkan dinas pendidikan. Coba kita berkaca lebih dalam lagi. Saya nggak tahu di Buleleng ini bagaimana profil keluarganya, apakah mereka dalam keluarga miskin? Ya, di pemberitaan tidak dijelaskan itu. Jadi perlu ditinjau lagi ya. Mungkin nanti sobat yang ada di Buleleng atau yang ada di Bali sana bisa menjelaskan profil dari keluarga ke-400 siswa ini. Apakah mereka termasuk anak-anak dari golongan ekonomi yang miskin atau ke bawah? Dari hal ini saya ingin mendorong bahwa dinas lain ya, dinas sosial, lalu lagi yang berhubungan dengan masalah kemiskinan ya, itu juga ikut membantu gitu. Percuma dinas pendidikan melakukan kegiatan yang begitu yang tepat, yang bagus ya, guru juga melakukan remedial, tapi sementara kemiskinan masih tetap mendera. Lalu kira-kira apa nih solusi ya ketika misalnya di sekolah Bapak Ibu itu menghadapi masalah seperti ini? Nah, saya menganjurkan agar semua sekolah juga melakukan hal yang sama seperti ini, yaitu melakukan asesmen kepada seluruh siswa. Ya, jadi pada BIMTEK lalu juga saya bertanya kepada guru-guru lain, apakah sudah melakukan asesmen? Ternyata udah, bahkan di Jakarta pun ada, ya. Jangan bayangkan bahkan sekolah di Jakarta, itu siswanya itu bahkan jenjang SMP, SMA, itu bisa baca semua. Enggak. Jadi coba lakukan asesmen. Ini saya bukan mengatakan pasti ada siswa yang nggak bisa membaca, enggak. Tidak bisa, tapi tidak lancar membaca. Ya, jadi ada cerita dari guru SMA, ya, di Jakarta, mereka melakukan asesmen. Ya, melakukan asesmen, yaitu asesmen membaca, lalu diketahui ada sejumlah siswa yang belum lancar membaca. Jadi, ada solusi pertama, yaitu lakukan asesmen membaca. Seluruh siswa. Nah, bagusnya sih dilakukan di awal
tahun ajaran. Ya, asesmen ini bisa dilakukan misalnya dengan tes EGRA, ya, Early Grade Reading Assessment. Tes EGRA ini bisa dilakukan di bangku SD atau SMP atau SMA. Ya, kalau bentuk SD nanti itu ada caranya sendiri ya, dari bagaimana pengenalan huruf, pembentukan suku kata, pembentukan kata, pembentukan kalimat. Nah, nanti untuk jenjang SMP SMA itu nanti bisa dibalik tuh. Bagaimana juga misalnya diawali bukan dengan pengenalan huruf tapi dibalik. Mereka bisa mengenal langsung kalimat, lalu kata, suku kata, huruf ya, cara melafalkannya. Nah, itu untuk tes assessment. Lalu selanjutnya, ketika siswa sudah diketahui ya, ada jumlah siswa diketahui tidak bisa membaca atau latihan membaca, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah melakukan pelajaran tambahan atau remedial. Ya, jadi pisahkan mereka, ya pisahkan anak-anak yang belum bisa membaca itu dan beritahu bahwa mereka akan mendapatkan pelajaran tambahan. Nah, usahakan anak-anak ini tidak merasa minder atau terintimidasi. Ya, bagaimanapun mereka punya hak untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak segera mendapatkan pelajaran tambahan dan mereka akan tertinggal, ya, mereka akan tertinggal dari teman-temannya. Dan ini akan sangat merugikan mereka dalam pembelajaran. Nah, setelah anak-anak tersebut diberikan remedial, mereka diperhatikan ya. Kalau dalam pembelajaran di luar kelas. Kalau dalam kelas itu bisa nanti dikombinasi ya, sobat literasi, Bapak Ibu guru nanti bisa misalnya anak-anak yang belum lancar membaca itu dikelompokkan dengan anak-anak yang sudah lancar membaca. Misalnya dalam pembelajaran kooperatif atau pelajaran berkelompok, ya anak-anak yang belum lancar digabung dengan anak yang sudah lancar. Ya tapi tentu saja penggabungan ini tidak begitu kentara gitu ya, hanya Bapak Ibu yang tahu mana anak yang belum lancar membaca dan mana yang sudah mahir. Nah, anak-anak yang mahir ini akan membantu teman-teman yang kurang lancar membaca. Jadi nanti dalam pembelajaran mereka akan saling mendukung atau melengkapi. Nah, berikutnya adalah agar ini menjadi program yang tetap, Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah juga cobalah bentuk semacam tim literasi sekolah ya atau pokja literasi atau apalah namanya yang bertugas untuk memastikan program literasi ini berjalan dengan lancar ya. Dulu ada program gerakan literasi sekolah ya, saya kira ini sangat bagus jika diterapkan lagi di kepemimpinan Pak Abdul Mukti ini. Ya, jadi selain bertugas untuk memastikan anak-anak asesmen itu dilakukan ya di setiap tahun ajaran ya, itu juga mereka bertugas untuk menjalankan program literasi. Ya, jadi ada tim khusus. Nah, mereka bisa dibentuk dari guru, lalu pengurus perpustakaan, orang tua juga bisa dilibatkan, siswa juga dilibatkan. Sudah banyak kok sekolah yang sudah membentuk tim literasi sekolah. Juga jangan lupa libatkan pihak luar eksternal sekolah untuk mendukung program literasi di sekolah. Ya, bisa pegiat literasi, tokoh literasi, komunitas literasi, LSM, DUDI itu bisa dilibatkan. Karena sekolah memerlukan dukungan dari pihak luar dan pihak luar juga punya kewajiban untuk mendukung program-program di sekolah. Sekolah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat. Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Tadi satu hal yang menjadi penyebab siswa tidak lancar membaca adalah disleksia. Mau sampai kapanpun, kalau anak disleksia dipaksa untuk membaca, itu tidak akan bisa. Karena perlakuannya harus khusus. Ya, ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi anak-anak disleksia ini adalah anak-anak yang melihat huruf-huruf atau angka-angka itu menari-nari, mereka susah merangkai kata. Ya, jadi harus ada pembelajaran khusus ya anak-anak disleksia ini. Ya, tidak bisa dipaksakan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang lain. Nah, problemnya adalah bagaimana cara mengetahui anak-anak kita itu disleksia. Ya harus ada asesmennya, asesmen membaca. Guru harus melakukan itu. Demikian Sobat Literasi, pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi ruang bagi kita untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang menjadikan anak-anak kita SMP, bahkan mungkin yang berikutnya ya SMA, itu belum lancar atau tidak bisa membaca. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika ada hal yang ingin dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bisa disebarkan juga video ini kepada rekan-rekan yang lain. Demikian, tetap membaca, tetap menginspirasi, dan salam literasi.